Kenapa ya? Kok setiap pagi aku selalu batuk dan tenggorokan terasa kering? Selamat pagi Satu. Gimana tidurnya? Halo Tiga, tenggorokanku kering nih. Tiap bangun pagi rasanya nggak nyaman dan bikin batuk. Kulit juga jadi kering, tidur pun kurang nyenyak. Kenapa ya? Oh, itu pasti karena udara di kamar kamu itu kering. Udara kering? Itu maksudnya apa? Jadi gini, udara di sekeliling kita itu memiliki bermacam-macam komponen. Salah satunya adalah air. Semakin banyak air yang terkandung di udara, maka udara akan semakin lembab. Semakin sedikit air yang terkandung di dalam udara, maka udara akan semakin kering. Banyak sedikitnya air di udara biasa disebut dengan tingkat kelembapan udara. Nah, tingkat kelembapan udara yang ideal dan membuat kita nyaman itu berkisar antara 40% sampai dengan 60%. Sederhananya, jika tingkat kelembapan udara itu adalah 45%, artinya udara di dalam ruangan itu 45%-nya adalah air. Oh gitu. Lalu apa hubungannya dengan AC? Nah, AC itu bikin udara jadi kering. Jadi gini, pertama, udara panas ditarik masuk melalui AC yang ada di dalam kamar. Nah, udara ini disalurkan ke unit yang di luar ruangan. Outdoor unit akan memproses udara panas ini. Kedua, dalam proses ini, udara panas ini dipisah. Hawa panas yang dikeluarkan, lalu juga ada airnya. Dan udara yang sejuk dikembalikan ke unit AC yang ada di dalam ruangan dan dikasih freon. Jadi udaranya semakin dingin. Ketiga, udara yang dingin disembunyikan dari unit AC yang ada di dalam ruangan. Oh, aku ngerti. Jadi AC membuat udara kering. Kita tahu kalau udara yang nyaman itu kadar airnya antara 40% sampai dengan 60%. Jika udara kering, maka dampaknya adalah kulit kita menjadi kering, mulut kita menjadi kering, tenggorokan kita juga akan kering, dan bisa jadi menyebabkan batuk. Jika udara terlalu lembab pun juga ada dampak buruknya. Di antaranya, tembok ruangan jadi mudah berjamur, baju-baju jadi lebih mudah bau apek. Lalu, jika kita terpapar udara lembab setiap hari, akan merusak paru-paru kita dan bisa membuat paru-paru kita basah. Jadi solusinya apa dong supaya udaranya nggak terlalu kering? Untuk meningkatkan kelembapan udara, kita bisa gunakan mesin yang namanya humidifier. Untuk menurunkan kelembapan udara, kita bisa menggunakan mesin yang namanya dehumidifier. Humidifier itu membuat udara menjadi lembab, mengeluarkan uap air dengan volume yang besar. Sedangkan dehumidifier itu membuat udara menjadi kering, mengeluarkan udara kering. Jadi kalau udara di kamar kamu terasa kering, maka kamu butuh humidifier. Humidifier ini akan mengeluarkan uap udara yang penuh berisi air dalam volume yang banyak, sehingga udara di sekitarnya menjadi lembab. Sedangkan dehumidifier akan menghisap udara di sekelilingnya, dan di dalam mesin akan dipisahkan antara udara dan air. Udara yang sudah kering ini dihembuskan keluar mesin sehingga udara yang keluar sangat kering. Air yang dihasilkan akan ditampung di dalam mesin. Jadi, mesin ini akan menghasilkan udara kering dan air. Kalau musim hujan, biasanya udara akan menjadi sangat lembab. Jadi, kita menyalakan mesin dehumidifier ketika musim hujan dalam waktu 2 sampai dengan 4 jam. Itu bisa menghasilkan air rata-rata 5 liter. Biasanya, jika tempat penampungan airnya sudah penuh, mesin akan mati sendiri. Airnya harus dibuang terlebih dahulu, baru mesin bisa beroperasi dengan normal lagi.
Jadi tipsnya adalah jika mau membeli mesin dehumidifier, carilah mesin yang memiliki kapasitas penampungan air yang besar. Karena jika tempat penampungan airnya tidak terlalu besar, maka kita harus sering-sering mengosongkan air di dalam mesin agar mesin bisa bekerja dengan normal lagi. Nah, sedangkan untuk humidifier itu mengeluarkan uap air, tapi uap airnya tetap dingin. Jadi ada lempengan besi yang bergetar di dalamnya, dan hal ini yang akan mengubah air menjadi partikel yang sangat kecil menyerupai uap. Uap air ini yang akan didorong keluar oleh mesin, sehingga udara di sekeliling menjadi lembab. Oh, kalau ini aku punya. Mama juga punya oil diffuser. Itu juga mengeluarkan uap air kan? Nah, cara kerja diffuser dan humidifier itu sebenarnya sama, tapi fungsinya berbeda. Orang suka salah kaprah menggunakan mesin diffuser sebagai humidifier atau humidifier sebagai diffuser. Nanti malah mesinnya rusak loh. Diffuser itu fungsi utamanya adalah untuk pengharum ruangan atau untuk mendiffuse essential oil agar aroma oil atau khasiat oilnya menyebar. Bahan diffuser ini biasanya berbahan plastik kuat. Essential oil ini sifatnya keras, jadi membutuhkan bahan penampungan air yang kuat. Uap yang dihasilkan pun juga kecil dan sedang, sehingga air yang dihasilkan tidak cukup banyak untuk membuat udara menjadi lembab. Sedangkan humidifier tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kelembapan air di dalam udara. Apabila mau diberi tambahan wewangian, maka sebaiknya dipilih essential oil yang bahan dasarnya air. Kapasitas air di mesin humidifier ini pun juga biasanya besar. Maka dari itu, jika ditambahkan essential oil di dalam air, maka ditakutkan tempat airnya bocor dan mesin menjadi rusak. Memang ada beberapa mesin humidifier ini bisa ditambahkan essential oil, tapi sebaiknya mending dipisah saja. Karena oil ini akan menyumbat saluran air, dan akhirnya uap yang dihasilkan tidak maksimal. Oh, iya, aku paham sekarang. Humidifier itu fungsinya untuk menurunkan kadar air di udara. Mesin ini menghisap udara lembab dan mengeluarkan udara kering. Kalau dehumidifier itu fungsinya untuk melembabkan udara. Mesin ini merubah air menjadi uap dan mengembuskan ke ruangan. Cocok buat kamar yang kering akibat penggunaan AC. Sedangkan diffuser itu fungsinya untuk essential oil. Fungsinya untuk menyebarkan khasiat essential oil ke dalam ruangan. Terima kasih Tiga. Aku mau belanja dulu ya. Dadah. Dadah!